Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Dengan penuh sukacita pagi hari ini kita mau bersyukur kembali beribadah pada pagi hari ini. Cuaca di luar sangat baik ya. Tuhan sudah sediakan waktu yang terbaik pagi hari ini. Jadi mari kita sama-sama beribadah. Kita mau sama-sama tundukkan kepala, nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Secara pribadi lepas pribadi, naikkan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu pagi hari ini naikkan syukurmu. Terima kasih. Terima kasih. Kita menghadap Tuhan Allah Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia yang layak kita sembah pagi hari ini. Dia yang layak kita agungkan, kita tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kenal lebih dekat dengan Tuhan sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Haleluya, sungguh ajaib. Sungguh ajaib ku mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Dalam tak terduga, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari saudaraku, angkat pujian ini dengan lembut. Katakan, kita kagum akan kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku indah taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu
sungguh indah tiada. Yes Tuhan, sungguh menakjubkan. Haleluya. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah. Haleluya. Mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory Yesus. Kau layak dipuji. Kau layak disembah. Haleluya. Kau mulia. Kau agung. Kau suci. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Maka kami naikkan syukur kami. Sembah kami hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, Yesus, sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Angkat tanganmu, terima hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, umat-Mu yang hadir Tuhan, dan yang tidak dapat hadir pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau yang pimpin ibadah pagi hari ini Tuhan dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan. Tidak ada kuasa kegelapan lain yang boleh mengganggu ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyerahkan kehidupan kami, sucikan, kuduskan pikiran kami Tuhan. Biar kami berlayak di hadapan-Mu. Biar setiap pujian penyembahan kami berlayak di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan boleh kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bahwa setiap kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Yang percaya setiap kehidupan kita ada kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Bukti karyanya bisa kita rasakan setiap hari. Amin. Yes, katakan bukti karyamu nyata. Bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Besar cintamu. Besar cintamu nyata.
dalam kehidupan kami. Kita masih mau terus nyatakan kasih setia Tuhan yang selalu baik di dalam kehidupan kita. Amin. Masih tetap semangat bersukacita pagi hari ini untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Luar biasa kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Kasih setiamu nyata. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab hanya Allah yang sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Luar biasa ya kasih setia Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Sebentar kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik. Saya mohon Bapak Iswanto untuk berdoa. Angkat pujian ini lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi.
setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Helmi diberkati, saudara diberkati, amin. Amin. Dan sebentar lagi kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Banyak perkara-perkara, banyak beban hidup yang boleh kita pernah alami tidak baik, atau kita merasa penuh ketakutan menjalani hidup. Tetapi satu hal, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Rencana indah Tuhan di dalam kehidupan kita menjadi tujuan kita. Kita lupakan masa-masa yang kita lewati penuh ketakutan dan beban hidup. Kita angkat pujian ini. Ku melupakan yang ada di belakangku. Haleluya. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari ke
kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Haleluya. Imani kata-kata setiap lagu ini. Kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik, Kau terbaik Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat setiap rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu indah, rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Haleluya Yesus. Kau terbaik Tuhan, Kau terbaik Yesus. Terima kasih. Sebentar Ibu Pendeta Elizabeth Tangkulung menolong kita berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Pada pagi hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Di minggu yang terakhir di bulan Agustus, kita masih ada karena Tuhan Yesus baik. Amin. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat 1 sampai ke 4. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 4. Ya, saudara bisa menyimak, bisa melihat di layar yang ada di sebelah kiri kanan saya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang kekasih. 2. Euodia kunasehati, Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. 3. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Yang keempat, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada baiknya kita baca bersama-sama meskipun saudara pakai masker di Filipi pasal 4 ayat 4. 1, 2, 3. Nah, Filipi 4 ayat 1 sampai 4 yang barusan kita baca merupakan bagian yang luar biasa, di mana 3 kali Paulus memberi panggilan perintah agung kepada jemaat Tuhan di Filipi dengan pakai kata yang lebih spesifik, di dalam Tuhan. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Stand firm in the Lord. Itu ayat yang pertama. Sehati sepikir. Ayat yang kedua. Bersukacitalah dalam Tuhan. Itu ayat yang keempat. Jadi ada 3 macam. Ada 3 perintah yang panggilan bagi jemaat Tuhan di Filipi. Yang kita bisa melihat sama-sama. Dalam Alkitab, salah satu kata yang begitu banyak dimunculkan, diberikan kepada kita adalah jangan takut. Dalam bahasa aslinya dikatakan phobos. P-H-O-B-O-S. Phobos. Jangan takut. Jangan khawatir. Berkali-kali diucapkan, ditulis, diberikan perintah dari Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan jangan takut. Kepada Musa Tuhan Allah berfirman, jangan takut. Jangan khawatir, teguhkan hatimu. Kepada Abraham juga sama. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Dan Tuhan mengatakan itu juga kepada Paulus. Kepada jemaat Tuhan hari ini yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus juga mau berkata, jangan takut. Amin. Meskipun banyak isu-isu yang wah kalau tidak diredam luar biasa saudara. Ada yang katakan minggu lalu saya dengar, wah Tasik zona merah. Ih, sejak kapan jadi zona merah? Firman Tuhan katakan, jangan takut. Daerah Panglayungan zona merah. Waduh. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Orang Batak bilang jangan, pakai Z. Itu lebih parah lagi. Penekanannya luar biasa ya. Kemarin saya memberkati sepasang
anak manusia yang diteguhkan, diberkati dalam pernikahan yang kudus di gereja ini jam 8:30 kalau saya tidak salah. Yang hadir lebih banyak dari ini. Saya membayangkan kalau ini orang-orang pada datang ke gereja sama seperti orang datang kepada kondangan kawinan. Luar biasa saudara. Padahal di gereja, wah ini dari marga ini dari marga ini. Penuh saudara, bawah penuh. Saya tanya sama tukang parkir, waduh baru kali ini orang menikah penuh. Satu mobil bisa isi 12. Saya bilang, ngeri. Sudah lihat? Firman Tuhan katakan jangan takut. Sorenya sudah disinfektan semua. Dan akhirnya kita bisa beribadah dengan nyaman dan aman. Pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Itu berarti kita, saudara dan saya, dipanggil untuk tidak tergoda terhadap godaan-godaan pencobaan di dalam dunia ini. Amin. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Tidak tergoda, tidak bergeming terhadap godaan, pencobaan, berarti apa di dalam mengikut kepada Tuhan? Itulah arti dari stand firm in the Lord. Dalam Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 1 dikatakan, karena itu, kita buka ayat 1, karena itu, saudara-saudaraku, saudara-saudara yang kukasih dan yang kurindukan, sukacita dan mahkota, dikatakan apa? Berdirilah dengan teguh. Ada orang yang bisa berdiri tapi tidak teguh. Didorong sedikit jatuh. Anak yang baru belajar berjalan, dia tidak teguh kalau dia tidak pegangan sama misalnya box, tempat dia tidur. Dia tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri dengan teguh ketika dia masih sempoyongan. Masih goyang sana, goyang sini. Kalau saudara punya anak dulu waktu masih belajar berjalan, yang paling sakit apa saudara? Punggung dan pinggang. Tangan anak saudara kan dinaikin kayak, maaf bicara, monyet, begini kan. Tapi kalau saudara sudah ngelihat anak saudara udah jalan, udah lari-lari, saudara harus kejar-kejar juga. Itu kalau yang tidak pakai suster. Kalau yang pakai suster panggil, cus. Encus. Kalau di TK, zaman anak saya waktu masih TK, panggilannya bukan encus untuk suster, ences. Aduh. Tapi ketika sudah jalan, sudah hebat, sudah bisa lari, sudah bisa teguh, kita tenang. Nah, kekristenan pada pagi hari ini, firman Tuhan mau mengajak kepada kita semua untuk apa? Di dalam badai percobaan tidak bergeming, tetap sekali ikut Tuhan, tetap Tuhan. Sekali ikut Yesus, tetap Yesus. Sekali Pantekosta, tetap Pantekosta. Amin. Nah itu. Karena itu berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Banyak orang berdiri ketika dia punya kekuatan di dalam finansial. Dia bisa berdiri karena karena bisa, kuat, karena lagi banyak-banyaknya datang orderan. Lagi luar biasa, usaha saya maju sekali. Saya bisa berdiri. Bisa katakan Tuhan Yesus baik. Coba kalau lagi sepi, boro-boro mau ngomong Tuhan Yesus baik.
Ingat saudara, firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 1 dikatakan, karena itu berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21 kita buka. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam, di dalam, iya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Nah, kita sama-sama lihat di dalam ayat 21, coba. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kewargaan kita adalah kewargaan daripada sorga. Yang sudah kita dapatkan di dalam Kristus. Dan mata kita tertuju kepadanya. Tertuju kepada hal-hal yang mulia. Firman Tuhan mau mengajar kepada kita semua untuk menatap ke atas. Melihat apa yang mulia. Beberapa minggu yang lalu pernah saudara mendengar saya membagikan ayat. Apa yang baik, yang harus dipikirkan, hal-hal yang baik. Pikirkanlah semuanya itu. Nah saudara, di dalam konteks jemaat Filipi, khususnya dalam pelayanan pada waktu itu, sangat besar kemungkinan mereka sedang dalam keadaan goyah. Kalau kembali lagi ke Filipi 4 tadi, mereka dalam keadaan goyah. Dalam keadaan kebingungan, confused. Di dalam iman. Melihat perbandingan pelayanan dari kelompok-kelompok orang yang menjual Injil dengan nama Tuhan. Saudara, kan banyak sekarang, apalagi yang minggu lalu yang saya katakan, hati-hati dengan mabok agama. Satu ngomong begini, satu ngomong begitu, satu ngomong begini. Saya ngobrol sama cucu saya di WA. Wih, gaya ya, saya udah punya cucu. Jadi anak keponakan cucu, saudara. Ponakan saya udah punya anak, jadi cucu. Nah, saya ngobrol, dia bilang gini, nggak boleh gereja dengan umur 60 tahun. Dasarnya apa? Dia nggak bisa jawab. Harus 15 sampai 60. Nggak ada dasarnya. Saya cuma bisa membuka gereja dengan keadaan orang-orang yang sehat. Lalu saya berpikir-pikir waktu tadi saya menjadi aser juga di belakang sana selama puji-pujian, saya berpikir-pikir kalau gereja menjadi satu klaster untuk penyebaran virus, maka yang paling dulu kena adalah keluarga pastori. Karena mereka akan bertemu dengan berbagai macam orang yang tidak mereka kenal. Jadi kadang kalau pemikiran-pemikiran yang membuat goyah di dalam iman sama seperti jemaat Tuhan di Filipi. Banyak orang yang menjual Injil di dalam nama Tuhan, yang secara fenomena begitu berhasil dan sukses. Kalau saudara ingat beberapa puluh tahun yang lalu ada teori yang sering kali diomongkan, teori kemakmuran. Jadi kalau ikut Yesus itu, ikut Tuhan itu harus diberkati. 1 tahun dari Avanza pindah ke Innova, dari Innova pindah ke Fortuner, dari Fortuner pindah ke Crown mungkin, pindah ke Land Cruiser. Jadi harus begitu, saudara. Jadi nggak dipikirkan lagi cara bagaimana, apakah itu caranya mencuri, apakah itu cara korupsi. Sampai ada yang begitu. Jadi bikin mabok. Bikin bingung. Perdebatan mana yang benar, baptis selam atau baptis percik.
Atau ada yang diusap saja pakai lap kanebo langsung dibilang kamu sudah dibaptis. Sudah pada lihat. Paulus perlu meneguhkan hati jemaat yang sedang goyah. Paulus mengatakan, siapakah pengikut Kristus yang sejati itu? Siapakah yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Contoh Epafroditus. Contoh, lihatlah contoh juga Timotius. Mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi bukan. Untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan Kristus. Menginjil orang demi kepentingan Kristus. Pelebaran kerajaan sorga. Itu yang Paulus berikan kepada jemaat Tuhan di Filipi yang mungkin sedang goyah. Dan Tuhan juga mau mengajarkan kepada saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini. Tetap teguh dalam Tuhan. Amin. Nanti saudara katakan, dimanapun saudara berada, katakan kepada diri saudara sendiri, tetap teguh dalam Tuhan. Tetap teguh dalam Tuhan. Karena apa? Karena yang kita butuhkan pada sekarang ini, akhir-akhir ini, kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan di dalam Tuhan. Banyak orang-orang yang mau melemahkan kehidupan kerohanian kita. Di tengah-tengah berbagai macam kesulitan, tragedi, penderitaan, penganiayaan yang dialami, wajar bagi kita untuk khawatir. Tapi firman Tuhan katakan, tetap teguh di dalam Tuhan. Karena apa? Karena banyak orang-orang Kristen yang seperti orang membeli smartphone. Sudah tahu smartphone? Tahu kan? Jadi saya nggak usah jelasin lagi smartphone itu apa. Banyak orang beli smartphone, tapi orang itu tidak smart di dalam memakai handphone. Jelas? Sampai situ jelas. Saudara kalau beli handphone, saudara baca dulu nggak itunya? Buku panduannya. Dulu saya pernah beli handphone pertama kali, yang paling mahal saya pernah beli dulu. 2000 berapa tuh handphone baru keluar? Motorola Microtech. Motorola yang kecil pisan. Kecil segede gini sudah. Yang dibuka langsung nyala. Terus ada apa? Ada antenanya bisa dicabut. Itu buku panduannya. Seperti buku pelajaran segini. Harus dibaca. Kalau ini fungsinya buat apa? Kalau ini fungsinya buat apa? Kalau ini fungsinya buat apa? Kita beli smartphone, kita bisa smart dengan handphone kita. Kebanyakan di antara kita cuman beli, kupas dus, pasang, ngecas, langsung dipasang. Setting WA lah, Line, Telegram, IG, Facebook, dan lain sebagainya. Setelah itu begitu ada ngehang atau apa segala macam, ulah, kenapa ya? Makanya harus baca buku supaya kita jadi smart people. Percuma kita punya smartphone yang puluhan juta, tapi kita cuman bisa pakai buat telepon, SMS. Apa bedanya dengan handphone yang murah, yang candy bar, yang cuman bisa terima telepon sama bisa kirim SMS. Saudara sampai sini mengerti? Banyak orang Kristen juga tidak mendalami firman Tuhan karena hanya cuman seperti buka handphone,
handphone baru, saudara buka, kupas dus, saudara buka, saudara lihat, oh ya ini handphonenya benar, iPhone misalnya ya, iPhone 18 Pro Max, 512 GB, di charge, oh bisa dipakai nelpon, oh bagus speakernya, that's it. Nggak ada kelebihannya, nggak disetting iCloud, nggak disetting ini, nggak disetting itu supaya bisa menjadikan sebuah smartphone itu menjadi worth it. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu, dia punya iPhone seri terakhir pada waktu itu. Bisa nggak nyoba ininya? Oh nggak tahu saya mah. Nah loh. Kekristenan juga sama seperti orang membeli smartphone tapi tidak smart. Datang ke gereja hanya cuman buka bungkus, cuman pengen dapat berkat. Tidak mau mempelajari dulu apa yang menjadi perintah-perintah daripada Tuhan. Jadilah orang Kristen yang smart. Amin. Jadi akhirnya kalau kita tidak smart, kita tidak bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari iblis, mana yang kata Roh Kudus, mana yang kata hati sendiri, mana yang dari iblis, suara setan. Tidak sedikit di antara kita yang mungkin setelah ikut Tuhan, hidup kita jadi lebih susah. Makanya saya seringkali ngomong sama orang-orang yang baru dibaptis, hati-hati. Setelah ini mungkin hidupmu akan lebih susah dalam tanda kutip. Tapi itu adalah ujian untuk membuat kita naik ke satu tingkat lebih tinggi. Amin. Nah itu saudara. Hidup ini mungkin lebih susah, mengalami kesulitan lebih berat. Paulus mengingatkan apa yang menjadi penghiburan bagi kita, kekuatan bagi kita. Kadang-kala kita juga bingung dengan kehidupan yang ada, menghadapinya bagaimana Tuhan. Susah Tuhan. Saya sudah puluhan tahun datang ke gereja tetapi kehidupan saya masih begini saja. Paulus mengingatkan apa yang menjadi penghiburan bagi kita, arahkan mata kita ke atas, kepada Tuhan. Karena harta kita adalah harta yang ada dalam kerajaan sorga. Paulus menyebut jemaat di Filipi, dikatakan apa dalam ayat 1 ini? Karena itu saudara-saudara yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Saya dapat bayangkan Paulus begitu sayang kepada jemaat Tuhan di Filipi. Sama seperti Tuhan sayang kepada jemaat Tuhan di Tasikmalaya. Amin. Tuhan tidak mau melihat jemaatnya begitu saja. Udah gak zamannya lagi. Kita harus lebih smart. Menjadi orang-orang Kristen yang maju. Mengerti akan firman daripada Tuhan. Sukacitaku, mahkotaku. Kita sama-sama lihat, wah luar biasa Paulus memuji orang-orang di Filipi. Supaya apa? Supaya dia bisa berdiri dengan teguh. Berdiri dengan teguh. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 kita buka. 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam. Saya kalau ngomong pekerjaan Tuhan Pak Pendeta, takut.
Nanti kalau keras-keras nanti saya dicatat sama pendeta saya. Suruh sumbang lebih banyak karena kamu yang ngomong paling keras. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam. Benar kan berkurang orang yang ngomong pekerjaan Tuhan? Giatlah dalam. Nah, tegas. Jangan takut saudara. Giat dalam pekerjaan Tuhan itu bukan saja upahmu besar di dalam sorga, tetapi saudara bisa rasakan upahmu ada di dalam dunia ini, amin. Nah itu bukan teori kemakmuran yang saya katakan. Bukan janji-janji palsu, tetapi yang saya mau katakan bahwa janji daripada Tuhan itu ya dan amin. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dalam Tuhan, jerih payahmu tidak. Nah, keringat yang menetes untuk pekerjaan Tuhan tidak. Air mata dalam doa yang mengalir untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu mungkin tidak sia-sia. Ini firman Tuhan yang bilang. Firman Tuhan yang bilang, apa yang seringkali membuat hati kita goyah, seringkali kita gampang goyah, sebab kalau kita lihat cara setan bekerja luar biasa saudara. Apalagi dengan adanya pandemi, dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan. Ingat saudara, orang yang selalu berdiri dengan teguh, tidak pernah goyah, dan setia di dalam pekerjaan Tuhan, dia akan selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Setan berikan pencobaan kepada Yesus. Setelah dia melakukan waktu 3 pencobaan yang setan berikan di padang gurun, saudara. Ketika dia lagi puasa, setelah puasa setan menggoda. Jangan sampai keadaan sekarang membuat kita menjadi orang-orang yang sia-sia dan orang yang tidak smart. Karena apa? Karena kita punya Alkitab. Tapi kita nggak bisa baca Alkitab itu. Kita tidak pahami Alkitab itu. Kita tidak dalami Alkitab itu. Jadilah manusia-manusia Kristen yang berguna bagi Tuhan. Amin. Jangan asal menyembah. Jangan asal memuji Tuhan. Saya sambil ganti pakaian, sambil mandi, habis mandi tadi pagi saya katakan, kenapa ya Tuhan kok seneng banget dipuji. Selalu pengennya dipuji terus. Anak sehat, puji Tuhan. Padahal kan yang bikin sehat, kalau pakai logika, istri masak luar biasa. Suami kalau anak sakit, sigap bawa ke dokter. Vitamin, wah luar biasa. Ini itu, waduh daftar vitamin dari dokter gizi, dari ini itu dan lain sebagainya. Wah hebat. Kenapa kok pengen selalu puji Tuhan? Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Kadang saya suka berpikir, seringkali saya berpikir, kenapa ya Tuhan mau dipuji? Saudara lihat, kalau saudara dipuji aja. Misalnya siapa yang pengen yang suka dipuji ya?
Siapa yang suka dipuji? Soalnya habis dipuji saya suka jatuhin lagi. Kamu tuh cantik, tapi sayang. Kamu tuh pendek. Itu, habis dipuji jatuhin. Pak, gitu. Kamu tuh ganteng, tapi sayang, kamu bawa ketek. Ada kan yang kayak gitu? Siapa yang suka dipuji? Semua orang pasti suka dipuji. Betul? Wah, engkau mah hebat. Enci mah hebat. Bapak mah hebat. Kalau saudara melihat bikin ada konten-konten di YouTube tentang orang memuji orang, bukan memuji sih sebetulnya, cuman kasih tahu. Tapi dengan secara tidak langsung dia ketahuan. Itu baju berapa juta? Oh, cuman 12. Terus itu gelang berapa gram? Oh, cuman setengah kilo. Kaliin aja berapa juta. Terus itu kalung berapa, terus ini sepatu, celana dan lain sebagainya. Wah, di total bisa 1 M dia jalan hari itu. Dari nilainya. Seneng kan dipuji. Naikkan derajat. Seneng kan dipuji. Seorang anak seneng dipuji kalau dapat nilai yang bagus. Wah, hebat, kemarin saya dapat 10. Oh, hebat. Padahal yang paling gede 100. Berarti jelek kan? Papa, aku dapat 10. Anaknya orang tua zaman dulu kan dari 1 sampai 10, yang paling bagus 10. Berarti kalau sekarang kan dari 10 sampai 100. Hebat anak papa, pintar. Begitu dilihat banyak yang salah, cuman sisa 1 yang benar. Kenapa Tuhan Tuhan senang sekali untuk dipuji? Karena apa? Saya perhatikan kalau orang dipuji, misalnya saya memuji Ki Boris. Siapa namanya? Saya lupa nama orang. Siapa? Jati. Jati itu jenggotnya bagus. Jenggot sultan. Kacamatanya, waduh, kacamata merek terkenal. Udah mulai sumringah ya, orang Jawa bilang sumringah. Waduh, kalau ngomong bahasanya ngebas. Setiap bumper sebelum kebaktian, kalau saudara yang tidak telat, saudara akan menemukan suara daripada Jati. Saudara sekalian, gitu kan. Jadi kayak penyiar RRI gitu kan. Lalu apapun dia puji, wah gini, tambah hari tambah. Duduknya makin gak enak. Jangan gitu om. Iya. Itu udah biasa gini. Tapi dalam hatinya pengen dipuji. Waduh, gue dipuji. Akhirnya apa? Finally, Jati itu, om kita makan siang biar saya yang bayar. Ketika orang dipuji, maka orang yang dipuji itu akan memberikan apapun yang orang yang memuji itu supaya menyenangkan hatinya. Kalau kita memuji Tuhan, Tuhan akan memberikan apapun yang kita minta. Amin. Jadi kita mau belajar kembali kepada pelajaran dasar kita, memuji Tuhan dengan segenap hati. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang akan Tuhan sediakan bagimu. Amin. Pujilah Tuhan. Jangan goyah kalau setan datang untuk mencobai kita. Karena kita adalah orang-orang yang bukan statis, tapi orang-orang Kristen yang dinamis, yang selalu naik. Bukan turun.
Kenapa kita seringkali goyah? Karena kita seringkali akan terus diterpa oleh pencobaan di dalam hidup ini. Ingat saudara, ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, angin makin hari makin, angin makin hari makin besar. Saudara berdiri di depan, biasa di jalan, sama saudara berdiri di rooftop. Di lantai 3 mungkin. Mana yang lebih besar saudara anginnya? Yang di jalan apa yang di rooftop? Hah? Rooftop, yang di atas. Itu baru lantai 3. Gimana kalau Monas? Bagaimana kalau rooftopnya yang lantai 70, 60, yang ada helipadnya? Waduh, nggak bisa perempuan pakai rok mungkin terbang-terbang. Wah, angin begitu luar biasa. Semakin orang imannya semakin naik, angin percobaan itu semakin banyak. Dalam hal ini firman Tuhan harus mengingatkan kita sekali lagi, jangan hanya karena mau mengambil keuntungan sesaat. Ingat, masuk gereja tidak membuat dirimu kaya, ingat. Saudara jadi orang Kristen bukan untuk membuat dirimu jadi konglomerat, tidak. Tapi berkat itu ada di atas kepala orang-orang yang benar. Jika engkau diberkati, berarti engkau berusaha melakukan hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Amin. Ada yang berusaha, waduh jual ini gagal, jual ini gagal, jual ini gagal, kerja ini gagal, kerja itu gagal, usaha ini gagal. Kenapa? Karena tidak ada berkat daripada Tuhan. Sang penciptanya aja, Tuhan aja gak pernah dipuji. Bagaimana keadaan? Gitu Gimana mau muji Tuhan saudara? Bagaimana masih sehat? Ya, di kamar Ada saya pernah bertanya sama seorang anak kepada orang tuanya, bapakmu kemana nggak pernah ke gereja? Ada om di kamarmu. Berarti udah seminggu, ketemu minggu di kamar terus. Nggak cari uang apa? Enggak om, tidur aja di kamar. Ngeri ya. Tapi pengen diberkati. Ketika berkat itu tidak ada, langsung marah. Langsung marahnya seperti Kain. Korbannya tidak dibakar oleh Tuhan. Korban bakarannya tidak diterima oleh Tuhan, marah. Jadi murtad. Hati-hati saudara. Kembali lagi ke ayat pokok kita. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Saya tergerak untuk mengajak kepada saudara-saudara untuk katakan kata-kata ini. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Nah, dengan iman. Jangan goyah saudara. Jangan goyah. Kelemahan-kelemahan kita mungkin kita katakan, Tuhan untuk apa saya ikut Yesus? Untuk apa saya ke gereja? Untuk apa saya memuji Tuhan? Sudah akan melihat bedanya bagi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kuat. Kita dapatkan kalau kita bisa kembali lagi ke masa lalu, kita pengen saudara. Saya juga kalau misalnya bisa kembali lagi ke 30 tahun yang lalu saat saya kuliah, saya pengen banget, aduh Tuhan saya pengen banget. Tapi nggak bisa. Mungkin saudara bilang, aduh ya coba ya 20 tahun lalu saya setia sama Tuhan, mungkin keadaan saya nggak gini. Nggak bisa. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang.
Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Yang terakhir, jangan takut. Teguhkanlah hatimu di dalam Tuhan. Ini berarti apa? Berarti hanya dengan cara itu kita bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Satu perasaan yang paling mempengaruhi hidup kita, sadar tidak sadar, termasuk bayi yang masih kecil sekalipun. Sampai kita nanti tua, menjelang kematian menjemput, perasaan itu tidak akan pernah lepas dari hidup kita, itu perasaan takut. Takut mati, takut merugi, takut bangkrut, takut jualan nggak laku, takut nggak dapat jodoh, takut nggak apa lagi. Ada yang bisa bantu saran? Takut terus. Melangkah ke sini, aduh takut ya nggak bisa ya. Melangkah ke situ, aduh takut ya. Ingat, jangan takut, teguhkan hatimu di dalam Tuhan. Ketika seseorang takut, dia tidak berani berjalan sendiri, selalu pengennya ditemenin terus. Takut. Bukan saya paling takut, saya suka kaget kalau ketemu toke. Di dalam gereja ada toke ukuran 30 cm. Kalau saudara mau ambil silahkan. Segini saudara tokenya. Mungkin saudara butuh toke, suruh jual. Ada yang bilang toke bisa setengah kilo, laku 500 miliar. Shock challenge. Lumayan sudah 500 miliar, ih. Bisa beli cendol, satu pabrik. Ketika saya tutup gerbang, ada toke. Dia lihat saya kaget, saya juga kaget. Masya Allah, toke gede banget. Jadi sama-sama kaget, saudara. Ada seorang bapak yang celingak-celinguk, jangan-jangan di sini Pak Pendeta. Tenang, tidak ada. Kalau siang dia tidak menampakkan diri, cuman malam. 30 cm ya, segini kira-kira. Gede. Cuman saya males ngambilnya. Atau buat apa, mungkin ada yang butuh sugihan, silahkan. Mungkin kalau saudara kurang sugih, mungkin. Toke bakar mungkin ya, kan enak. Barbecue daging apa? Toke gitu ya. Ada yang orang yang takut, aduh takut. Ada yang takut tikus, saudara, kayak anak saya. Ada yang anak saya takut tikus. Tikus lewat dia, hus. Kasihan saudara, tikus tuh bagus, baik gitu kan, cuman larinya kenceng. Dia takut. Seperti saya gele sama kecoa. Bukan takut, tapi gele. Tapi kalau ada orang yang kasih kecoa ke saya bunuh. Apalagi kalau udah kecoa terbang gitu kan, udah mau kemana, malah nemplok di pundakan, wah bikin gelagapan. Ada yang takut sama ular. Ada yang takut sama duren. Takut. Mintalah keberanian daripada Tuhan supaya kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Jangan takut, teguhkan hatimu di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan takut, teguhkanlah hatimu. Selalu muncul di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jangan takut. Waktu peristiwa Yesus dianggurin, kalau pakai bahasa sekarang, peristiwa Yesus dicuekin di belakang, di buritan kapal, murid-muridnya merasa, oh saya kan bisa, saya kan hebat, saya kan nelayan. Tapi begitu udah kepepet Tuhan, tolong Tuhan, bangun dong Tuhan. Mungkin kalau pakai bahasa sekarang, Yesus kucek-kucek mata, kenapa sih lo? Ganggu gue tidur aja.
Jangan takut, hai tenanglah. Udah diem, tidur lagi. Kadang kita juga begitu, saudara, taruh Tuhan tuh nomor berapa, kita pakai kekuatan saya, wah bisa, akhirnya apa? Cepluk, jatuh. Tuhan tolong. Pada pagi hari ini, kita mau belajar kembali bersama-sama untuk berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin. Berdiri teguh di dalam Tuhan, supaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Cara Tuhan membawa kita maju bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, sehingga kita belajar melewati tantangan, kesulitan, hambatan, rintangan, sakit, penyakit sekalipun. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan, kaki kita mungkin bisa lemah, bisa goyah. Kita mungkin bisa berhenti melangkah, tetapi ingat, pandangan kita tetap ke atas. Melihat tangan Tuhan selalu menolong pada umat-umatnya yang selalu minta tolong. Kita lihat di dalam ayat penutup, Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Sambil musik, singers naik. Yesaya 40, 30 dan 31. Sambil saya minta air satu, bisa ada yang tolong ambilin. Yesaya 40 ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini yang Tuhan mau supaya kita lakukan bersama-sama. Jangan lelah, jangan lesu. Kita akan berdiri di tengah badai sekalipun, supaya kita selalu kuat. Mintalah kepada Tuhan pimpinan daripada Roh Kudus untuk selalu menolong pada kita. Tanyakan lagu ini, ku kan berdiri di tengah badai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sama-sama kita berdiri saudara, nyanyikan lagu ini keluar daripada dalam hati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku menangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri dalam cobaan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Kau kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa di dalam surga, ketika kami mendapat tantangan, rintangan, cobaan yang membuat kami tidak bisa berdiri dengan teguh, secepat itu juga kami sadar bahwa Tuhan ada. Tuhan yang akan selalu menolong kehidupan kami, memberkati setiap jiwa-jiwa, memberkati setiap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Memberkati setiap jiwa-jiwa yang hadir, memberkati pekerjaan, usaha, perdagangan, anak-anak, cucu-cucunya Tuhan. Engkau yang memberkati di dalam setiap mata pencaharian mereka Tuhan. Supaya kami dapat bertahan, berdiri di tengah badai. Hamba-Mu berdiri di atas firman-Mu. Kalau ada yang di dalam keadaan sakit Tuhan, di dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Kami pulang dengan satu kesembuhan. Kalau ada yang di dalam beban berat, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang selalu sanggup memberikan kelegaan. Kami yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Semua pasti jadi bersama dengan Yesus. Bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Supaya kami dapat menceritakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Sampai Tuhan berkenan panggil kami pulang ke rumah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa dalam sorga, Kau sebentar juga kami akan memberikan persembahan-persembahan kami kepadamu. Sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan, sebagai rasa ketaatan kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap lumbung-lumbung kami. Memberkati setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Supaya kami dapat melihat bahwa Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, minggu depan, minggu pertama di bulan September ada perjamuan kudus. Ada kesempatan untuk saudara untuk memberikan persepuluhan yang saudara sudah kumpulkan selama 1 bulan.
Saudara sudah dapatkan 100%, saudara, Tuhan minta 10%-nya dari apa yang saudara punya. Itu menjadi ketaatan kita kepada Tuhan. Dan saudara berdoa juga buat saudara-saudara kita yang tidak hadir, supaya mereka lebih setia lagi kepada Tuhan, supaya Tuhan juga setia untuk menolong dan yang biasa berdiri di depan, tolong posisinya tetap seperti biasa dengan tidak mengurangi rasa hormat, kalau tidak berjabat tangan, tetapi kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita selalu ada kasih setia daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita akan pulang dengan berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu saudara sekalian, pulanglah dengan segala rahmat, berkat, kasih, anugerah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang terima berkat ini berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.